dan chatroom. Bagaimana Ustaz? Ya silakan Pak kalau masih ada dikit lagi. Ya, yang Bu Latifah dulu ya. Ini ngerasain. Silakan Bu Latifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, di awal tadi saya telat bergabung. Saya bertanya yang pertama itu ini tentang di antara sifat-sifat Allah, yakni isbat dan tanzih. Mohon dijelaskan apa makna keduanya Ustaz. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, terkait dengan semua contoh yang Ustaz sampaikan tadi, saya sangat sepakat. Tetapi yang saya dengar itu di realitas kehidupan, orang-orang yang berpikir dan memaknai bagaimana sifat-sifat Allah itu sesungguhnya secara akal logikanya saja dan jelas-jelas sesat adalah orang-orang yang katanya belajar tarikat Ustaz. Bahkan mereka ada yang mengatakan kita sudah menyatu dengan Allah gitu. Seolah-olah mereka tidak lagi sebagai makhluk tapi sudah masuk ke dalam Allahnya itu. Hal yang sama sekali tidak bisa diterima akal. Itu Ustaz. Bagaimana penjelasannya Ustaz tentang pertanyaan yang kedua ini, bahwa orang-orang tarikat yang ada yang saya tahu dan ternyata memang mereka dangkal dalam hal keilmuannya, dalam hal agama, masyarakat umum rata-rata itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, isbat, tanji, isbat itu kan artinya menetapkan. Jadi kita tetapkan sifat-sifat yang layak bagi zat Allah, bagi Allah, dan tanji, dan kita mensucikannya dari menyamakan dia dengan makhluk, mensucikannya dari sifat-sifat yang tak layak, yang tak mungkin dia miliki. Termasuk sifat jismiyah bertangan, karena sifat jisim itu sifat makhluk, sifat jisim. Tapi kalau sifat maknawi, pengasih, penyayang, sifat Allah, pengasih itu gak ada bentuknya, gak ada jisimnya. Itu dimiliki Allah. Tapi kalau Allah bertangan, berkaki, itu ditolak sebenarnya. Ulama-ulama ahli musalaf menolak itu. Kenapa? Karena sifat jisim itu sifat makhluk, sifat alam nyata. Dan Allah itu tidak berfisik, tidak seperti makhluk, tidak berada di alam nyata. Begitu ya. Karena fisik itu bentuknya ada bentuknya kan. Nah, sementara kita tidak bisa menjangkau zat ya, akal kita gitu. Itu maksudnya Bu ya. Jadi kita sucikan, kita tidak boleh berkeyakinan. Di samping tadi sudah saya jelasin, ayat mutasyabihat itu bukan maknanya tidak sama dengan terjemahnya gitu. Bukan itu maksudnya. Alif lam mim artinya apa? Alif lam mim artinya alif lam mim. Siapa mengatakan alif lam mim bukan artinya alif lam mim maka dia kafir. Ini kan goblok gini kan. Alif lam mim arti sebenarnya alif lam mim. Arti sebenarnya Allah yang mengetahuinya lah. Kalau alif lam mim arti sebenarnya alif lam mim nggak bisa dipahami kan. Ada maksud sebenarnya, tapi kita nggak dikasih tahu Allah ilmunya. Ya, ada ulama rosikh nanti dikasih tahu ilmunya seperti Yasin. Ada yang mengungkap ternyata Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad. Yasin wal Quranil Karim berarti panggilan Nabi kan, panggilan kasih sayang Allah kepada Nabi. Nah itu ada yang mengatakan gitu. Terserah kalau kita mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya pun nggak apa-apa karena dia sifatnya bukan akidah pokok ya. Tapi kalau takwil yang tadi saya lihat itu sesuai dengan syariat, sebaiknya itu lebih selamat kita mengikuti yang takwil sejelaskan tadi. Kemudian tentang orang-orang tarikat itu banyak yang sesat. Orang-orang spiritual ini kalau dia tidak berguru dengan benar, kemudian tidak menguasai syariat, itu memang lebih gampang tersesat gitu ya. Tadi sudah dicontohkan misalnya orang-orang spiritual seperti Ria Eden, Ahmad Musodik. Tapi kalau dia berguru, ada gurunya menuntun, insya Allah nggak sesat. Saya memang, saya sudah sering sebenarnya saya katakan, saya sering pertanyaan begini, dihadapkan dengan ibu-ibu seperti inilah masyarakat. Ustadz, bagaimana itu tarikat ini, tarikat ini, tarikat ini? Saya nggak ngerti tarikat, nggak masuk tarikat. Bagaimana saya menjawabnya? Orang saya nggak punya ilmu tarikat. Kalau saya jawab, saya ngarang nanti kan masuk neraka saya salah. Maka saya cobalah mendalami tarikat. Begitu saya dalami, ternyata Bu, di tarikat itulah, kalau benar kita menjalaninya, di tarikat itulah ilmu ketuhanan yang sangat dalam, sangat tinggi. Itulah diakui Imam Ghazali dan diakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuma orang memang salah paham. Karena saking tingginya ilmu tarikat nih, sering orang awam salah paham. Gitu aja sebenarnya Bu.
Kadang orang tarikat ini pun karena dia nggak menguasai syariat, nggak bisa dia menjelaskannya dengan bahasa logis gitu. Ya, nggak bisa dijelaskannya secara logis gitu. Kenapa? Dia kurang menguasai. Kadang-kadang tarikat itu saking beratnya untuk menjelaskan ilmu dalamnya itu dipakailah ilmu filsafat dipinjam. Kenapa dipakai ilmu filsafat? Karena filsafat ilmu ini ilmu akal, ilmu logis yang paling tinggi itu ilmu filsafat. Untuk akal ya, nah, yang paling tinggi itu ilmu filsafat. Maka dari filsafat nanti muncul ilmu kedokteran, ilmu ini. Nah, kita belajar filsafat itu bukan untuk sesat, supaya tahu kita pola berpikirnya yang sesuai dengan Quran Sunnah, mana yang nggak sesuai buang. Nah, sama kayak ada tadi pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau kita menonton film sihir? Kita menonton film-film sihir itu, ada YouTube tentang sihir, kita supaya tahu bagaimana cara kerja orang sihir, pengakuannya. Bukan kita untuk menjadi orang sihir, supaya kita mengenali mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, gitu sebenarnya. Kita belajar tentang teknis-teknis orang korupsi, bagaimana cara orang korupsi di administrasi, supaya apa? Paham kita. Jadi kalau kita jadi pimpinan bisa kita tutup. Ini loh peluang korupsi, tutup. Ini peluangnya tutup. Bukan kita menjadi korupsi setelah belajar ilmu korupsi. Nah, itu maksudnya. Jadi mempelajari yang buruk itu bukan untuk jadi buruk, untuk mengetahui supaya kita terhindar. Itu yang dikatakan sahabat Hudzaifah kan. Aku mau belajar tentang fitnah-fitnah hari zaman supaya tahu aku, supaya bisa menghindarinya. Ya, jadi gitu. Orang Islam, orang beriman begitu. Jadi belajar yang buruk itu bukan untuk terjun ke yang buruknya, nggak perlu. Supaya tahu kita gitu. Ya, supaya tahu kita. Maka nanti kalau ibu misalnya, kalau saya ya, ini sepengetahuan saya, setelah saya mendalami tarikat, saya melihat kalau di tarikat itu ilmunya itu tadi, Allah itu muhitum bikulli syai'. Ini sejelasin tauhid orang tarikat Bu ya. Allah itu meliputi segala-galanya, dan dia kalau berbuat itu bisa dikendalikannya seluruh alam ini. Mau dibaliknya, itu malaikat itu bisa membalik alam ini dengan kendali, tapi dia yang merintah gitu. Dia yang mengendalikan baliknya malaikat apa ini bumi ini. Nah, kalau di Aceh itu kan dijadikannya tsunami, apanya gitu, digerakkannya para malaikat itu langsung digerakkan. Dia nggak berbentuk, tapi meliputi segalanya. Digerakkannya malaikat itu untuk menggulung ombak itu. Itulah saking ngeri Allah Ta'ala itu. Itu dari langit, dari ujung utara, kutub selatan itu dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, dalam liputan zatnya. Maka semua ini Bapak Ibu bisa dikendalikannya dalam satu waktu. Itu maha kuasanya Allah Ta'ala. Itu tauhid orang tarikat. Itu yang saya pelajari ya. Dan dia tidak berbentuk. Gak bisa kita jangkau bentuk zat aslinya. Gak bisa. Bisa kita jangkau. Kalau nanti ada datang cahaya bertangan berkaki. Kan ada Quran, Allahu nurus sama, Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya datang cahaya. Tahu-tahu cahaya itu ada bentuk tangan kakinya. Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Allah. Innani anallah. Katanya gitu kan. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu iblis itu buat di depan dia ada air. Mereka di padang pasir. Muncul air gitu kan. Terbelah dulu muncul air. Apa kata iblis? Mulai hari ini kau bolehkan meninggalkan sholat. Karena kau adalah wali tertinggi, kekasih Allah yang sudah melampaui ilmunya, kedekatannya sudah apa? Sudah sampai melampaui katanya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Dia bilang sendalnya. Idhab ya la'i. Pergi kau wahai terlaknat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu iblis itu berubah dalam bentuk aslinya, bentuk apa hitam, langsung berubah dia. Lalu dia tanya, kenapa kau tahu aku bukan Tuhan katanya? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya. Yang pertama, karena engkau menyuruh aku meninggalkan syariat. Muhammad kekasih Allah saja tidak boleh meninggalkan syariat. Kenapa pula aku punya keistimewaan seperti itu melebihi Nabi Muhammad? Tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan syariat. Kata Syekh Abdul Qadir, itu yang pertama. Yang kedua, kau menyampaikan pesan itu kau bersuara kayak aku bersuara ini katanya gitu kan. Nah, itu kalau ada suara seperti suara kita itu nanti itu jin itu yang menggerakkan. Nah, karena Allah itu sebenarnya nggak ada suaranya nggak seperti kita. Suaranya nyata gitu, ya. Suaranya seperti nyata seperti kita. Kau mengeluhkan suara, dari situlah aku tahu kalau kau adalah iblis, bukan Allah yang sebenarnya katanya. Karena Allah memberi petunjuk tidak bersuara seperti kita. Nah, lalu dia katakan, sudah banyak yang kusesatkan. Ya.
Sudah banyak yang kusesatkan katanya. Sebenarnya kau ini harusnya punya, lalu dipuji iblis lagi. Sebenarnya kau ini harus punya pengikut, apa namanya, bumi ini harusnya ngikutin kau karena tinggi kali ilmumu. Bahkan para nabi pun ilmumu bisa melampaui para nabi. Saking apanya? Bisa melampaui sebahagian para nabi gitulah. Gitu kan. Dipuji iblis supaya muncul sombongnya. Apa kata Syekh Bukhari? Aku bisa selamat dari dirimu bukan karena ilmuku, tapi karena Allah merahmati menyayangi aku. Karena kasih sayang Allah. Dia nggak mau sombong. Iblis dibangkitkan kesombongannya kan. Memang kau hebat, pintar, jago ilmumu. Padahal orang-orang soleh sudah banyak yang terkecoh, kusesatkan kata iblis kan. Kaulah satu-satunya yang selamat. Memang kau luar biasa. Harusnya punya pengikut yang banyak. Katanya gitu kan. Aku selamat bukan karena kepintaranku. Aku selamat dari godaanmu adalah karena rahmat Allah kepada diriku. Nah, itu. Jadi celah untuk iblis menyesatkan manusia itu luar biasa kan. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk cahaya itu malu. Jangan dia nanti maaf ya. Dalam Quran disebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya, bentuk cahaya putih datang bersinar. Allah itu punya tangan. Bercahaya tangan itu. Allah itu punya kaki. Berkaki tangan itu. Datang cahaya bertangan berkaki bawa aja. Itu kan persis seperti dalam tekstual ayat. Ya kan? Allah itu nur cahaya. Allah itu ada tangan ada kaki. Datang begitu ke Bapak Ibu. Benarkah itu Tuhan? Tidak. Bukan Allah itu. Kalau sudah begitu itu bukan Allah. Jangan Ibu yakini. Sesat nanti Ibu kalau Ibu yakini Allah. Itulah nanti orang yang nggak berguru. Itu nanti dituhankan mereka. Tahu-tahu itu ternyata jin. Lahirlah manusia seperti Lia Eden. Ahmad Musodik ngaku nabi dan seterusnya. Begitu. Kalau orang titil begitu dia berguru, ada yang dibimbing, ada guru-gurunya tersambung. Jadi dibimbing. Ini apa maknanya Tuhan? Ini maknanya ini kita diluruskan. Nah, jadi akidah mereka seperti itu Bu. Kalaupun ada nanti bagus melihat menyimpang, sebenarnya itu mungkin orang awamnya ya. Orang awamnya nggak bisa memahami. Kadang dibahasakannya dengan bahasa yang tak sesuai dengan akal, tak sesuai syariat sehingga jadi ini. Karena nanti Ibu akan melihat ada pendapat orang kalau sudah tinggi sampai marifat boleh meninggalkan sholat. Itulah fitnah bagi orang tarikat. Itulah fitnah bagi orang tarikat. Karena memang ada orang tarikat seperti itu. Padahal dia orang tarikat yang sesat. Padahal dia ahli kebatinan. Bukan tarikat yang lurus. Syekh Abdul Qadir Jilani nggak pernah ninggalin sholat. Iblis saja dilemparnya suruh ninggalin sholat. Kenapa kita fitnah orang tarikat ninggalin sholat? Ya kan? Berarti kan fitnah kan? Ini jelas kan? Imam Ghazali nggak ninggalin sholat. Imam Ali tidak. Hasan Basri, ulama tarikat nggak ninggalin sholat. Bahuddin Naksabandi, tarikat Naksabandi nggak ninggalin sholat. Masjidnya tiap waktu, 5 waktu. Jadi kenapa kita buat kesimpulan bahwa orang tarikat itu ninggalin sholat kalau udah sampai mau ke marifat? Oh nggak ada. Itu sesat, itu fitnah itu. Ibu kalau sudah mendalami tahu itu fitnah mana benar. Maka saya sering mengatakan, saya ulangi. Belajar agama dengan ulama ahli. Belajar tarikat dengan ulama ahli tarikat. Ambil penjelasan dengan mursyid. Kalau Ibu nanti baca terakhir, Ibnu Athaillah sebelum dia ikut tarikat jadi sufi, murid-murid tarikat ini sering didebatnya. Salah. Didebatnya dengan ilmunya. Berdebat aja. Jumpalah dia dengan gurunya. Udahlah, jumpa guru kami aja, kata mereka. Jumpa dengan gurunya, guru tarikatnya. Mursyidnya langsung. Begitu dialog Ibnu Athaillah, terkagum-kagum Ibnu Athaillah dengan mursyidnya langsung ngomong. Akhirnya dia mengatakan, aku sangat mencintaimu Syekh. Ternyata ilmumu sangat dalam katanya. Akhirnya dia ikut tarikat. Terakhir Ibnu Athaillah menjadi mursyid tarikat. Itulah pengarang Al-Hikam. Sebelumnya mendebat ilmu tarikat terus. Murid-murid tarikat dihantamnya terus. Sama kayak Al-Ghazali. Sering menghantam orang tarikat dengan filsafatnya, ilmu kalamnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya. Dia menguasai banyak ilmu. Tapi sesudah dia dalami, dia kaji, dia kenali, ternyata ilmu agama ini nggak ada yang sesat. Yang sesat itu yang menyimpang dari kebenaran tadi. Ilmu tasawuf, ilmu Islam nggak ada yang sesat. Ilmu fikih nggak ada yang sesat, kecuali orang yang menyimpang dari kaidah-kaidah umum. Ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid juga sama. Ilmu agama itu semuanya benar. Itu ilmu itu untuk saya sebut tadi untuk membangun sebuah ilmu agama butuh banyak dalil, pengalaman. Sehingga baru bisa lahir ilmu fikih, usul fikih, baru lahir ilmu akidah, ulumul Quran, ulumul hadis. Itu butuh banyak perenungan, banyak dalil baru lahir ilmu ya. Tidak sembarangan untuk melahirkan sebuah ilmu agama. Dan orang yang berpegang dengan kebenaran ilmu itu insya Allah tidak ada yang sesat. Yang sesat itu nanti yang keluar dari yang bertentangan dia. Dia bertarikat tapi syariat dihantamnya.
Dia bersyariat, dihantamnya tarikat. Dia bertarikat, hantam syariat. Inilah orang yang sesat sebenarnya. Dia nggak bisa mensinergikan ilmu-ilmu agama ini. Dia jadikan ulama-ulama ini baku hantam satu sama lain. Ini sebenarnya pemahaman sesat. Dijadikan baku hantam. Ibarat gini Bu, dokter spesialis mata ini baku hantam dengan dokter spesialis jantung. Saling menyesatkan. Orang jantung menyesatkan orang mata menyesatkan orang jantung. Nggak boleh. Dia harus saling memahami, sinergi. Makanya kalau orang komplikasi sakitnya, dipanggil dokter jantung ini, dokter ini, mata ini, dipanggil. Mengobatinya. Ini nggak boleh ya Pak, ini nggak boleh. Harus begitu. Ilmu agama itu begitu. Tapi kalau ibu biarkan sendiri-sendiri, berjalan sendiri, berkelahi itu. Ilmu jantung, dokter jantung berkelahi. Dikasihnya obat jantung, tapi punya efek samping ke gula. Kenapa? Karena nggak konsultasi dengan dokter gula. Dokter penyakit dalam misalnya, dokter paru. Efek samping ke paru obatnya. Maka dilahirkanlah itu. Makanya model sekarang itu benar. Ketika orang komplikasi penyakitnya, dilahirkan dokter ahlinya. Pak, kalau ngasih obat ini nggak boleh, karena ada efek sampingnya gini. Gitu. Baru nanti sempurna ilmunya. Maka kata Imam Malik, kalau kita mau sempurna, belajar fikih ilmu syariat dengan benar mendalam, baru belajar tasawuf ilmu batin dengan benar dalam. Dua-duanya nanti bersinergi. Baru dia lancar, baru kita selamat. Kalau kita jadikan ilmu fikih syariat baku hantam dengan ilmu hakikat, ini namanya mengadu domba ulama. Karena ulama kita itu banyak, ada ahlinya masing beda-beda. Dokter itu beda-beda. Jangan kita laga dokter jantung sama dokter mata, berkelahi orang itu nanti. Kan begitu. Umat kita nanti yang awam yang kasihan. Agama Maaf kita waktunya Ustaz. Ya, ya, saya kira cukup. iya cukup ya Ustaz ya. Ini mungkin satu saja nih yang resen Pak Sofyan ya. Bisa Ustaz ya? Karena Oh, boleh. silakan Pak Sofyan, mohon disampaikan secara singkat. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kebetulan di Bangkok, Thailand, Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, saya biasa menyimak itu kajian. Mohon izin mungkin secara singkat aja, Ustaz. Di Thailand ada beberapa mazhab, seperti di kita juga di Indonesia. Maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tetapi ada juga yang kumpulan gitu, terutama anak-anak muda, itu mereka tidak bermazhab. Keempat mazhab itu. Padahal kan yang empat mazhab itu ulama-ulama yang sangat tinggi sekali ya Ustaz. Ya, nah mereka itu langsung biasanya mereka itu kepada Ibnu Taimiyah gitu. Nah, jadi tidak bermazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, tapi mereka langsung kepada Ibnu Taimiyah. Nah, kadang-kadang saya bertemu dengan mereka itu, saya jelaskan empat mazhab ini yang sangat selamat, kata saya gitu. Maka bermazhablah. Dan mereka tidak mau sama sekali gitu. Coba pelajari masing-masing mazhab, kata saya gitu ya. Nah, menurut Ustadz bagaimana secara kekhususan dalam melangsung kepada Ibnu Taimiyah tersebut, Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ustadz. Mungkin kita batasi sampai 7.30 ya Ustadz ya. Karena mungkin banyak. Silakan Ustadz. Orang yang tidak bermazhab kepada imam mazhab yang empat, sebenarnya dia bermazhab. Namanya mazhab kelima, mazhab tanpa mazhab. Mazhabnya apa? Mazhab Ibnu Taimiyah. Nah, karena dia ikuti Ibnu Taimiyah. Cuma ulama mengatakan Ibnu Taimiyah ini kan mazhab Hambali. Lebih cenderung kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, walaupun dia nggak ketemu Ahmad bin Hambal, terputus gitu kan. Tapi lebih cenderung ke sana. Ibnu Taimiyah orang pintar, orang soleh. Cuma memang Pak Ibnu Taimiyah ini sering masuk penjara. Pendapatnya itu banyak kontroversi di awal-awal ya. Di awal-awal dia kontroversi Ahlus Sunnah, bertentangan, akhirnya dipenjarakan. Pemahamannya di awal itu banyak cenderung di awal-awal ya. Cenderung sesat, mujassimah. Ketika kalau di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikutip Sirajuddin Abbas ketika Ibnu Taimiyah ditanya, "Syekh, bagaimana istawa ala arsy itu maksudnya?" Maksudnya istawa ala arsy beginilah kayak aku duduk begini. Istawa ala arsy disamakannya Allah sama diri dia duduk di bangku meja ngajarnya. Nah, itu terdapat riwayat itu di awal-awal.
Makanya dia kontroversi dia dengan pengikut mazhab waktu itu, makanya dia sering keluar masuk penjara itu. Karena fatwanya banyak yang dianggap sesat di awal-awal. Nah, lama-kelamaan juga dia semakin dalam ilmunya, yaitu saya sebut tadi ulama ini, saya juga mengalami dalam belajar agama ini mengalami kadang pancaroba, kadang kita belum menguasai ilmu ini, dalami ilmu ini, dapat lagi. Kadang kita mengalami perubahan, Pak, pemahaman itu ya. Begitu. Termasuk Imam Asy'ari. Sekarang keluar satu buku kan, Imam Asy'ari itu ada 3 periode pemahamannya. Nah, pemahamannya periode ketika dia masuk ahli kalam begini, nanti terakhir waktu dia mau wafat kata Izzuddin bin Salam, orang yang mengatakan Allah bertangan itu tidak dikafirkannya lagi gitu. Ya sudahlah, biarin aja lah gitu. Pokoknya serahkan maknanya, hakikatnya ke Allah. Kalaupun Allah katakan Allah punya tangan, kan dimaafkan Allah lah itu. Memang dikatakan ya Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Udah artikan gitu, udah nggak masalah. Cuman gak usah dibahas-bahas, gak usah didetailkan gitu aja. Allah punya tangan, ya bagaimana maksud Allah terserah Allah saja, tafwid serahkan ke Allah gitu. Nah, itu akhirnya Imam Asy'ari nanti begitu kan. Kata Ibnu Jibril Absalam gitu. Maka Imam Asy'ari ini dianggap jadi orang mengkomplikkan Imam Asy'ari jadinya, karena memang beberapa periode pemahaman dia itu kan berubah-ubah. Kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad enak, Pak. Enaknya gimana? Ada masalah tanya Nabi, selesai. Sekarang pengikut Ibnu Taimiyah itu kalau masa Ibnu Taimiyah, kalau dipahaminya sendiri Ibnu Taimiyah bisa jadi salah paham juga nanti. Tapi kalau masih hidup Ibnu Taimiyah, tanya saya begini, jelas, lebih jelas, lebih enak kan. Yang kita khawatirkan dia belum cukup umur, belum pas dia untuk kapasitas untuk memahami itu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Muhammadiyah misalnya, mereka di Muhammadiyah itu kan ada majlis tarjihnya. Majlis tarjihnya kan kumpulan ulama. Nggak masalah, karena dia kumpulan ulama, dia pahami Al-Quran, hadis, dia lihat pendapat ulama-ulama salaf, imam mazhab dia lihat, nanti baru dia timbangkan mana yang sahih berdasarkan ini dikaji, bahas. Tidak ada masalah. Ya karena itu kumpulan ulama kan, orang-orang berilmu. Ini awak sendiri memahami Ibnu Taimiyah. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan nanti Pak, takutnya sesat gitu kan. Nggak berguru memahaminya. Yang paling bagus itu ya berguru. Kita belajar Ibnu Taimiyah dari muridnya Ibnu Qayyim, belajar pendapat Ibnu Qayyim dari muridnya. Karena muridnya langsung itu lebih paham tentang gurunya, ilmu gurunya begitu. Kalau kita langsung, nanti konteks penjelasannya beda dengan apa yang dimaksudkan, kita pahami dengan konteks kita, bisa salah gitu. Ya gitu. Jadi lihat kapasitas kita. Kalau nanti pemahaman mereka itu lari dari syariat-syariat pokok, lari dari pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah, tempat Imam Mazhab, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya tentu nanti sesat. Tapi kalau Ibnu Taimiyah tidak lari dia, pendapat-pendapatnya, ya, seperti yang disebutkan tadi, dia itu memang di awal-awal kontroversi kan. Makanya orang-orang yang mau kontroversi, bagus itu ngambil pendapat Ibnu Taimiyah yang kontroversinya gitu. Buat ribut, bisa aja kan. Ini menyalahgunakan pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah itu orang soleh. Di akhir hidupnya dia termasuk orang yang sangat soleh. Luar biasa. Dan insya Allah kalau guru-guru kita mengatakan dia termasuk orang yang sudah makrifat, sudah mengenal Allah itu. Di akhir hidupnya dia nanti di dalam Majmu' Fatawa pun ada membahas tasawuf, menjelaskan pendapat Imam Ghazali. Dia juga nanti menjelaskan pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia sudah mendekati itu. Termasuk Buya Hamka kan dia tulis tasawuf modern. Cuman dia buat modernnya. Karena tasawuf itu isinya akhlak. Nah, jadi kita sebenarnya Bapak Ibu harus memahami ilmu ini dari ahlinya, ilmu tasawuf dari ulama tasawuf. Karena saya pun kadang-kadang saya perhatikan juga, saya tonton juga ustadz-ustadz kita yang di Pondok Indah ini kan. Saya lihat, saya mohon maaf, kadang-kadang saya lihat juga gini, ustadz kita dia kan ahli fikih, kemudian dikasih materi tentang tasawuf, dia bahas tentang ulama tasawuf, tapi dia perspektif fikih, ini kurang pas, nggak connect dengan orang tasawuf. Sedang orang tasawuf dengan orang tasawuf pun ada nanti perbedaan sedikit, apalagi orang fikih gitu kan. Makanya itu saya sebut tadi, kalau untuk menjelaskan orang tasawuf, yang paling bagus itu ulama tasawufnya, dia jelasin, mursyidnya langsung. Saya juga gitu Pak, ketemu mursyid itu beda dengan ketemu murid, beda nanti Pak. Maksudnya tingkat penjelasan keilmuannya nanti beda. Seperti Mu'tazilah pun begitu. Nah, paling bagus gitu. Makanya saya tadi sebut sama Ibu itu, saya sebenarnya gara-gara pertanyaan seperti Ibu inilah sering ke saya, makanya saya dalami tasawuf salah satu. Karena saya kan ustadz, ditanya terus, kalau nggak tahu bagaimana saya menjawab sesuatu yang saya nggak punya ilmu, nggak tahu. Sesat lah nanti orang saya buat. Nah, makanya saya dalami tasawuf.
Hampir 10 tahun itu saya dalami. Tapi yang paling seriusnya beberapa tahun terakhir saya dalami. Bagus, nggak ada masalah gitu. Secara fikih nggak ada masalah. Jikir-jikirnya itu jikir riadoh, jikir latihan. Kalau jikirnya dari Rasul, jikir sunnah namanya. Ada. Tapi kalau ada jikir latihan namanya jikir rasa olah rasa, latihan saja itu. Mereka pun tidak menganggap itu sunnah, tapi lapasnya dari Quran, dari hadis. Kalau dilapaskan kayak subhanallah subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan berpahala. Saya ucapkan sekarang la ilaha illallah berpahala, nanti saya ucapkan juga berpahala. Itu dilatih rasa kita dengan la ilaha illallah supaya hidup hati kita, nurani kita itu. Nah, itu dilatih mereka terus sampai kita betul-betul merasa dekat dengan Allah. Seperti kata Ibu tadi, sampai kita betul-betul merasa seperti menyatu. Tapi rasaan kita aja itu, Pak. Mana bisa kita samakan kita sama Allah? Ya, itu perasaan kita. Perasaan kita cukup dalam rasa, tidak boleh diungkapkan. Ya, seperti menyatu itu rasaan kita aja tuh. Karena kita kan mau menghilangkan diri kita, mau fana. Kita ini kan la haula, nggak ada daya upaya. Kalau nggak ada daya, yang gerakkan siapa? Ya Allah. Nah, tapi di ilmu rasa gitu yang gerakkan Allah. Nah, itu perasaan saja. Nggak usah kita bilangkan, aku ini Allah. Nggak boleh ciri kita. Kalau pula kita Allah, kita ada fisiknya kok. Nah, kalau perasaan kita digerakkan Allah nggak masalah gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi selama dia dalam koridor nanti pemahaman yang disepakati ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau mereka ke Ibnu Taimiyah langsung lari nanti dari pakem-pakem yang disepakati, ijma, yang pokok-pokok, itu membahayakan. Hati-hati Pak ya. Nah, memang yang paling bagusnya memang berguru lah. Jangan langsung ke itu, ke kitab ya. Jangan autodidak, berguru gitu. Supaya lebih selamat ya. Gitu Pak. Cukuplah ya Pak. Udah lewat juga ini. Alhamdulillah. Luar biasa saat ini. Cukup menarik nih kajian pagi ini. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, khususnya Ibu Titi dan Ibu Bunga mengajukan pertanyaan namun belum kita bahas karena keterbatasan waktu kita ya. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang sifat-sifat Allah antara isbat dan tanzih telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan kebahagiaan kelak di akhirat. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita. Kami mohon Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wali ahli baitina wali azwajina wali auladina wali ulama'ina wali umara'ina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami, bersihkan akal kami ya Allah, sehingga kami bisa menerima ilmu dari Engkau. Nas'aluka imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Imanan kami lah, berikan kami keimanan yang sempurna. Kebeningan hati, kebersihan hati ya Allah. Jauhkan hati kami dari syirik, dengki, ujub, riya. Ya Allah ya Rahman, bersihkan hati kami sebersih-bersihnya. Karena Engkau mencintai orang-orang yang mutahhirin, mutatahhirin, orang-orang yang bersih ya Allah, secara jasmani dan rohani. Berikan kami rezeki yang halal, yang luas, yang banyak. Bersihkan jasmani kami dari rezeki yang haram ya Allah. Jangan sentuhkan daging, tulang, belulang kami dengan yang haram ya Rahman. Sehingga kami kotor secara jasmani dan secara hakiki ya Allah. Bersihkan kami baik zahir kami maupun batin kami ya Allah. Berikan kami keyakinan yang sempurna. Berikan kami ma'rifat, pengenalan yang sempurna kepadamu ya Allah. Sebagaimana ma'rifat pengenalan Nabi kepadamu, pengenalan sahabat, wali-wali Engkau kekasih Allah, kekasihmu ya Allah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini ya Allah. Nas'aluka ma'rifatan, mahabbataka wa ma'rifatan. Kami mohon berikan kami rasa cinta ke dalam hati kami, rasa rindu kepada Engkau ya Allah, rasa cinta ma'rifat yang sempurna sebagaimana ma'rifat Nabi Muhammad. Sebagaimana makrifat para kekasihmu, walimu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya ya Rahman. Bimbing kami ya Rahim. Bimbing hidup kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat.
luruskan tauhid kami, berikan kami keimanan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Kujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Akhirnya, baiklah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.